Pak Yopi juga kalau mau pergi sekolah pasti mampir rumah saya, selalu makan nasi. Sampai saya bingung, saya bilang, kamu di rumah kamu nggak makan ya, tiap kali makan di rumah saya nggak tahu juga ya bisa naksir sama dia ya, mungkin karena sayangnya itu kali sama saya. Dia tanya terus, akhirnya saya bilang, ya saya suka sama kamu lah, tapi jujur ngomong kamu sih nggak gitu ganteng kayak dia orang loh. Terus Pak Yopi tanya, kenapa kamu mau sama saya? Itu mulai dia tiap hari kayak orang masuk angin. Saya kerok badannya sampai kehitam-hitaman. 3 hari kerok lagi. Dokter bilang ini kayaknya kanker. Tapi Pak Yopi nggak percaya, saya juga nggak percaya. Pak Yopi jarang sakit, badannya sehat, keker. Saya berbohong sama Pak Yopi. Itu saya bohong terus. Saya masih bohong sama Pak Niko. Shalom GMCC berdampak, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan saya di GMCC Podcast. Hari ini kami atau GMCC Podcast mengundang narasumber tak lain dan tak bukan adalah Ibu Elina Wijaya. Ibu Elina ini adalah istri dari Bapak Yopi Suryajaya. Mungkin ada banyak teman dan sahabat yang pernah mengenal beliau, dan hari ini kita akan mengenang bersama-sama. Kita akan mendengarkan cerita dan kisah dan apa yang akan dibagikan oleh Ibu Elina Wijaya. Untuk Bapak Ibu tahu bahwa hari ini atau di bulan Maret, tepatnya tanggal 20 Maret 2024, kami sekeluarga bersama dengan Bu Eli sebagai istri dari Pak Yopi Suryajaya mengenang kepergian beliau setelah 5 tahun. Dan kami mengucap syukur hari ini Bu Eli bersedia untuk berbagi kisah dengan Pak Yopi. Dengan apa yang dia ingat, beliau juga berusaha untuk memberikan sebuah insight dari apa yang dirasakan menjadi istri sebagai suaminya yang menjadi pelayan atau hamba Tuhan full time dan melayani Tuhan sekian tahun dan puluhan tahun bahkan, dan mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan jemaatnya di GBI Gajah Mada. Nah, karena hari ini Ibu Elina Wijaya adalah mertua saya, jadi saya harus memanggil Mami biar Mami bisa bercerita dan bisa menjadi berkat dengan nyaman dan enak. Oke, hai Mami. Hai. Tawa dong. Oke, gimana sih Mami waktu ceritanya ketemu sama Papi dan kenal sama Pak Yopi Suryajaya? Ceritanya panjang ya. Ya dikit-dikit deh. Karena saya dari sejak umur 3 tahun, Pak Yopi beda 1 tahun, dia umur 4 tahun, sudah bersama-sama main, selalu bersama karena TK satu sekelas, SD-nya sekelas, SMP sekelas, SMA sekelas. Dan juga tiap hari Jumat itu disebutnya dulu hari krida, hari bebas untuk murid-murid. Jadi selalu murid-murid renang di kolam renang. Nah itu saya dari tidak bisa berenang sampai bisa berenang karena diajarkan oleh Pak Yopi. Oh, itu udah suka belum tuh? Belum. Jadi Pak Yopi dia boncengin saya motor. Pergi sekolah, pulang sekolah dibonceng motor. Mami saya, papi saya juga mengizinkan, dan juga Pak Yopi kan orangnya sabar, baik. Ya, mulai deh kayaknya ada perasaan sayang ya sama dia, belum cinta sih. Ada mulai perasaan sayang, dan juga dia perhatiannya besar sekali sama saya. Mungkin karena dia tidak punya adik perempuan, dan juga saya tidak punya kakak laki-laki, jadi saya anggap dia tuh sebagai kakak saya. Dia juga anggap saya sebagai adik dia. Beda berapa tahun nih? 1. Nah, mulai sejak itu hubungan langsung berjalan terus, nggak pernah terlepas. Boleh dibilang Pak Yopi juga kalau mau pergi sekolah pasti mampir rumah saya, selalu makan nasi. Sampai saya bingung, saya bilang, kamu di rumah kamu nggak makan ya, tiap kali makan di rumah saya. Segala saya punya keperluan tuh, dia kan boleh bilang masih kecil, tapi biar masih kecil, umur beda 1 tahun udah pintar cari uang. Ya terjalin lah, jadi ya lama-lama timbul cinta kali ya, nggak ngerti juga deh. Papi pernah mesra nggak? Maksudnya bilang apa? El, gue sayang loh. Enggak, kan orangnya kaku. Lah jadi menyatakan mau ngajakin nikah Mami gimana ceritanya? Gimana ya? Oh iya, saya kan banyak yang naksir sama saya. Oke. Jadi setiap kali tuh si cowok lain datang, Pak Yopi datang,
Akhirnya Pak Yopi pulang, dia mundur dengan mundur teratur. Ya lama-lama satu saat itu kan banyak sekali yang mauin saya tuh. Boleh dikatakan orang-orang yang kaya-kaya lah, orang tuanya berduit semua. Tapi saya bandingkan lagi, ya yang ganteng mungkin lebih ganteng dari Pak Yopi ada ya, tapi karena Pak Yopi sabar, perhatiannya luar biasa sama saya. Sampai akhirnya begitu lulus SMA saya menikah. Saya nggak tahu juga ya bisa naksir sama dia. Ya mungkin karena sayangnya itu kali sama saya. Papi ada nyatain mau nikah sama Mami gimana? Ada waktu malam Natal, pas cowok yang lain datang juga sampai berlima itu. Berenam sama dia ngumpul di rumah saya. Setelah mereka udah pada pulang, Pak Yopi tanya, El, kamu tuh sebenarnya saya lihat teman-teman kamu begitu banyak. Kamu mesti pilih loh. Ini kan kita udah hampir lulus, udah SMA 3 itu waktu. Kamu mesti pilih salah satu, nggak bisa begini terus. Di antara kita ada 6 di sini, kamu kira-kira naksir yang mana? Saya nggak jawab. Dia tanya terus, akhirnya saya bilang, ya saya suka sama kamu lah, tapi jujur ngomong kamu sih nggak gitu ganteng kayak dia orang loh. Kamu nggak seganteng Jujur mereka. nih ya, jujur. Cuman terus Pak Yopi tanya, kenapa kamu mau sama saya? Ya saya bilang, kamu perhatiannya besar sekali sama saya. Dan juga saya merasakan kamu tuh sayang sama saya. Jadi kalau kita pergi ke toko apa kemana, saya nggak pernah ngomong sama dia bahwa saya mau itu sesuatu itu barang. Tapi dia lihat dari gerak-gerik saya, tiba-tiba dia bisa beliin. Maaf ya saudara, saya sebenarnya mau di podcast gini saya nggak siap ini. Nelly minta dari 2 tahun lalu, saya belum siap. Saya ditinggal sama Pak Yopi udah 5 tahun, tapi saya masih ingat terus dan juga saya masih sedih terus. Terus boleh nggak cerita dikit nih, gimana nih masuk terus akhirnya Papi Mami pelayanan, karena kan Papi dikenal banyak orang dan jemaat Gajah Mada itu yang luar biasa, menuai cukup banyak dan besar saat itu gitu ya. Nah gimana sih ceritanya Papi sama Mami akhirnya menyerahkan diri sama Tuhan untuk melayani penuh? Sebelum Pak Yopi pelayanan, Pak Yopi itu dagang bisnis mobil, jual beli mobil. Saya jadi seorang guru kue, ngajar kue, terima pesanan kue pengantin, kue ulang tahun, kue kering. Dan juga saya setiap 3 bulan sekali saya pergi ke Hong Kong. Saya beli dagangan, itu saya beli baju, tas, sepatu, perhiasan. Di Hong Kong kan bagus, dia punya rangkanya tuh, berlian. Murid saya banyak, saya lesin murid 2 gelombang. Jam 9 pagi murid sudah datang. Saya lesin kue sampai jam 12:30, gelombang pertama pulang. Datang gelombang kedua jam 1 sampai jam 5 sore. Setelah jam 5 muridnya sudah pada pulang, saya langsung bikin kue, terima pesanan kue ulang tahun itu. Kadang saya waktu itu belum aktif, saya masih di Katolik. Jadi saya ke gerejanya Pak Yopi tiap hari Sabtu sore. Hari Minggu kita nggak bisa ke gereja karena pesanan kue pengantin itu sampai kadang 2, kadang 3 tempat. Terlalu sibuk sekali. Lama-lama lagi ada persekutuan doa di rumah. Di rumah saya di Mangga Besar 11 itu. Saya buka persekutuan doa mulai dari 7 orang sampai akhirnya mencapai 250 orang. Kalau sekarang mungkin cool ya, tapi cool nggak sebesar itu jumlahnya. Ya yang main musik ya anak-anak saya. Rahmat yang anak pertama. Petrus, Paulus, 3 anak saya main musik. Kadang kalau lagi terlalu sibuk, saya yang sempat main keyboard. Ketemulah satu hari saya undang Pak Yopi, undang Pak Niko, kita adain retret. Kita baru mulai kenal Pak Niko, saya undang Pak Niko. Pak Niko waktu itu masih belum jadi gembala, masih keliling main gitar sama Ibu Christine adiknya. Nah kita kenal karena saya dengar Pak Niko punya puji-pujian bagus dan juga ada urapan. Pak Yopi undang Pak Niko untuk di retret kita. Nah sejak itu baru mulai kenal sama Pak Niko, sama Pak Dani Tumiwa. Satu saat waktu kita ada kebaktian di Ebenezer, Pak Niko lagi khotbah. Terus Pak Niko bilang, Pak Yopi saya sudah lama nih mau
cari Pak Yopi tapi ketemunya di sini. Besok datang ya hari Sabtu, ikut doa pengerja. Ya, saya datang Pak Yopi. Nggak lama kemudian langsung Pak Niko doain Pak Yopi, doain saya. Kita diangkat jadi bilangnya koordinator ya. Terus nggak lama kemudian itu waktunya singkat sekali. Pak Niko langsung suruh Pak Yopi cari gereja. Buka gereja itu pertama kali di Ebenezer, Mangga Besar 8. Berjalan terus sampai saat ini. Kita tarik mundur dikit ya Mia. Mami inget kan? Tadi kan Mami cerita nih, Mami kerja, Mami beli ada bawa-bawa barang dari luar kota, dari luar negeri, terus dijualkan di Indonesia Dari gitu ya Mi. Hong Kong. Dari Hong Kong. Terus Papi juga buka showroom kan. Iya, Nah, dagang keputusan akhirnya mau full time sama-sama, kan Mami kayaknya ada nggak setuju tuh. Nah, gimana tuh akhirnya bisa Karena setuju? gini, Gimana? Pak Niko kan suruh Pak Yopi jadi pegang gereja. Mm-mm. Terus saya mikir, Pak Niko bilang harus ditemani sama istri, nggak boleh dilepas. Saya mikir murid saya begitu banyak pada waktu itu. Mm-mm. Boleh dibilang saya punya hari-hari ketemunya sama murid, ngajar murid, bikin kue. Kalau saya terima murid terus bikin kue terus, dan juga saya bolak-balik ke Hong Kong bawa barang, mana mungkin saya bisa temenin Pak Yopi. Jadi saya putuskan, semua saya tinggalkan usaha saya. Saya ikut melayani Pak Yopi. Berat nggak waktu itu? Ya berat melepaskan? lah, bisa dapat duit banyak. Tapi mempercayakan hidup Mami sama Papi ke Tuhan. Ya, Terus gimana? Begitu Mami sama Papi full time, apa Mami Papi bisa merasakan pemeliharaan Tuhan? ya puji Tuhannya karena waktu kita full time, Pak Yopi dagang mobil, udah ada uang simpanan. Begitu juga saya diberkatin, Pak Yopi diberkatin. Jadi kita berdua suami istri ini pas full time uang udah ada, dan juga langsung rumah saya di Mangga Besar itu dibangun lah untuk terima kos. Maksudnya Pak Yopi supaya saya tuh untuk hari-hari untuk tidak sampai terlalu merepotkan soal keuangan, jadi kita terima kos. Jadi dari situ ya, Tuhan Ya. pelihara ya. Lalu kan Pak Yopi kan mulai tuh masuk gabung dengan bareng-bareng sama Pak Niko, berjalan di bawah naungannya Pak Niko. Betul ya? Ya, Nah, sempet akhirnya Pak Yopi sakit Mami. Boleh cerita nggak Mami? Pak Yopi kan banyak yang undang sampai ke luar negeri. Mm-mm. Pas satu hari lagi khotbah di Taiwan, Mm-mm. kita di Taiwan selama 9 hari, itu mulai dia tiap hari kayak orang masuk angin, sekrok badannya merah, Mm-mm. sampai kehitam-hitaman. 3 hari kerok lagi, ketemu sama almarhum gembala Taiwan juga nih, udah almarhum. Mm-mm. Dia bilang, Pak Yopi, ini saya kasih obat, kalau untuk di Taiwan manjur sekali. Dikasih obat 1 botol tapi tidak mempan, sampai dia kasih lagi sebotol. Dia setelah minum 2 botol dia nggak berani kasih lagi karena obat itu terlalu keras. Nggak tahan, terus kita pulang, udah hari ke-9 dari Taiwan pulang ke Indo. Sampai di Indo kita ketemu ke dokter daerah Pluit situ, rumah sakit Pluit. Dokter bilang ini kayaknya kanker, tapi Pak Yopi nggak percaya, saya juga nggak percaya. Pak Yopi jarang sakit, badannya sehat, keker. Langsung dari rumah sakit Pluit dibikinin surat ke rumah sakit Sinkaroles. Sampai di rumah sakit Sinkaroles ketemu dokter juga bilang sama, ini kanker. Langsung saya terbang ke Singapura, periksa di Singapura. Ternyata habis dicek dokter bilang memang kanker. Oke. Harus dioperasi. Di situ waduh saya nggak tahan deh pokoknya. Saya nangis. Saya di Singapura, Pak Yopi udah setelah dioperasi. Nah ini saudara, saya karena saya begitu sayangnya sama Pak Yopi, dokter bilang operasi harusnya 8 jam. Tapi saya lihat airlogi saya, kok belum sampai 8 jam, 2 jam saya sudah disuruh masuk. Begitu saya ketemu, terus saya sambil nangis tuh, pintu rumah sakit sudah dibuka, ruangan Pak Yopi. Saya bilang, saya berdoa sama Tuhan Yesus, ini saya mesti ngomong apa sama suami saya? Saya nggak mungkin bilangin dia bahwa dia dioperasi. Saya nggak tega ngomongnya. Begitu ketemu, dia sadar, Pak Yopi, dia tanya, El, operasi yang seingat saya kata dokter 8 jam, kenapa ini 2 jam sudah selesai? Nah ini saya bohong nih. Saya bilang, Pih,
mujizat sudah terjadi loh. Dokter buka perut kamu, ternyata kansernya hilang. Tidak ada kanker lagi. Di situ Pak Yopi nangis. Pak Yopi nangis, saya juga nangis. Tapi dalam hati kecil saya tahu. Aslinya. Saya berbohong sama Pak Yopi. Banyak gembala-gembala yang telepon saya. Pak Yopi masih di rumah sakit. Bu Eli, bagaimana Pak Yopi? Udah operasi bagaimana? Itu saya bohong terus. Sudah, mujizat sudah terjadi. Tidak operasi, ternyata kansernya hilang. Dokter tidak diketemukan semua. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebenarnya yang terjadi apa kalau kata dokter? Dioperasi. Terus yang saya kenapa bohongin, kok cuma 2 jam? Iya, makanya. Dokter bilang apa waktu itu? Kenapa 2 jam saja selesai? Karena sudah tidak bisa dikerjakan. Dokter bilang? Iya, sudah menyebar. Dokter bilang? Jadi dibuka ditutup lagi karena sudah nyebar kemana-mana. Jadi dokter menyerah sebetulnya? Iya. Tapi Mami punya pemikiran dan mau menyampaikan dengan baik ya, biar tidak membuat Pak Yopi sedih. Iya. Terus terakhir Pak Niko telepon, Bu Eli bagaimana Pak Yopi operasinya? Saya masih bohong sama Pak Niko. Pak Niko, Om Niko maaf ya. Operasinya ternyata dokter buka, sudah mujizat sudah terjadi, tidak ada kanker lagi. Oh puji Tuhan. Saya nangis langsung. Saya bilang, Pak Niko maaf, saya sudah bohong sama Pak Niko. Dan juga semua tadi gembala-gembala telepon saya bilangnya tidak dioperasi. Ternyata padahal bukannya hilang kansernya sudah menyebar kemana-mana. Dokter tidak bisa kerjakan, jadi ditutup lagi. Oh itu bagus, perkataan iman itu. Hati saya berplong. Tapi tetap saya nggak bilang Pak Yopi bahwa itu dia udah nyebar kemana-mana, saya nggak bilang. Cuman singkat cerita, setelah dioperasi dapat 2 minggu ya, Pak Yopi harus di kemo tiap hari selama 15 kali kemo dan juga diradiasi 35 kali. Saya ingat Mami ada bilang Mami minta perpanjang waktunya Papi, itu di kapan? Ya saya nyesal juga sih, saya minta perpanjang Pak Yopi umurnya cuman 15 tahun. Harusnya minta 25 tahun ya. Karena 15 tahun diperpanjang umurnya waktu dia meninggal 72 tahun. Bagi saya kalau untuk saat zaman sekarang 72 tahun itu masih belum begitu tua. Setelah di kemo ya, setelah di kemo sudah selesai, kita pulang ke Indo. Pak Niko waktu itu mau pergi ke Bali. Ada beberapa orang yang diajak sama Pak Niko. Saya nggak mau pergi, saya tahu ini saya bikin jus 1 hari. Pak Yopi nggak bisa makan, mual, nggak bisa makan sama sekali. Jadi saya bikinin Pak Yopi jus 1 hari 7 gelas besar. Itu memang sungguh merepotkan, tapi karena saya sayang sekali sama dia. Jadi walaupun saya capek, walaupun saya sungguh repot, saya mengerjakannya dengan senang karena emang saya sayang sama Pak Yopi. Dia tuh orangnya nggak pernah mengeluh. Dia tahu istrinya ini senewen. Jadi dia sakit pun nggak pernah bilang, walaupun saya bilang, Pi sakit ya Pi. Enggak, kamu bohong, sakit kan? Enggak. Tapi saya tahu dia sakit itu. Selalu dia nutupin sama saya. Kita karena tiap minggu harus kemo, harus radiasi tiap hari. Cuman liburnya hari Sabtu Minggu saja. Kita sewa apartemen di Singapura selama 3 bulan, kita nggak pulang ke Indo. Kalau kita sayang sama seseorang yang kita sangat sayangin, kita cintain, walaupun kita capek, ya benar capek sekali, tapi capeknya itu bisa hilang. Kecewa nggak sama Tuhan? Enggak, saya tidak ada sama sekali untuk salahkan Tuhan, kecewa, tidak sama sekali. Sampai setelah Pak Yopi meninggal, saya ngomong sama anak saya Pastor Petrus, saya bilang, Pet, kayaknya Mami gagal dah jadi seorang istri. Kenapa Mam? Mami gagal sampai Papi bisa kena kanker. Mami gagal jadi seorang istri. Papi sampai bisa kanker, berarti Mami nggak bisa merawatnya. Berarti Mami tidak kecewa sama Tuhan, tapi Enggak. Mami menyalahkan diri sendiri, dirinya Mami. Kenapa? Ya karena nggak tahu ya benar apa enggak. Kalau istri yang bagus, istri yang baik bisa merawat suaminya pasti sehat lah. Ini Pak Yopi sakit. Tapi kan Mami udah ngerawat dengan baik, kasih jus setiap hari akhirnya, dan gak ada kan yang mau sakit. Saya jujur ya, ini pada waktu
saat ini saya di podcast ini, saya sudah ditinggal selama 5 tahun. Kemarin dia lahir 20 Maret 1947. Dia meninggal juga sama 20 Maret 2019. Tapi sampai saat ini saya masih kebayang dia terus. Hampir tiap minggu saya dimimpikan terus. Min, Papi ada mengeluh nggak, Mi? Ingat nggak waktu Nggak itu? pernah. Papi nggak mengeluh. Itu dia, saya Nggak pernah menyalahkan Tuhan. Nggak pernah. Nggak pernah menyalahkan Tuhan, dan juga kalau dia sakit, dia nggak pernah bilang dia sakit. Pokoknya di depan saya tuh dia nggak pernah kasih saya lihat bahwa dia lagi sakit. Hebat Pak Yopi. Gitu ya. Luar Nah, biasa. waktu pas Papi sudah masih masa-masa sakit, terus habis itu kan Papi tetap masih pelayanan tuh, Mi. Nah, gimana tuh, Mi, suka dukanya karena pas masa masih ngadepin sakit tapi harus mimpin jemaat banyak gitu. Ya, Gimana, Mi? Papi itu orangnya tuh memang jiwanya benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa disuruh sama siapa. Itu memang itu kemauan dia sendiri. Semangatnya ada banget ya. Semangatnya luar biasa. Saya salut sekali sama Pak Yopi. Salut ya. Jadi apa yang Mami bisa lihat kalau misalkan Mami ingat gitu ya, yang di hati Mami nih, Papi nih orangnya seperti apa? Pak Niko sendiri tahu tuh. Ini dari Mami. Iya, ini dari Pak Niko juga nih. Oh ya. Pak Niko kan kalau ngomong kan, saudara-saudara, saya mau ngomong nih ya sama gembala-gembala yang ada di sini. Ikutin teladan Pak Yopi. Jujur, taat, setia. Itu Pak Yopi. Jujur, taat, setia, tidak pernah mengeluh. Buat Mami juga. Ya, Begitu ya. Sebenarnya Mi, kan cancer yang kemarin itu kan sembuh ya. Kita sama-sama tahu, Mami juga tahu cancernya Papi sembuh ya sebetulnya ya. iya. Itu sebuah mujizat buat Papi. Mujizat, betul ya. ya. Keren. Oke, Mi. Jadi kalau dari sisi Mami ya, kan tadi sisi Papi, sekarang dari sisi Mami nih. Kalau dari sisi Mami sendiri, selama menjadi istri Papi, Pak Yopi, selama melayani jemaat, ada suka dukanya apa? Ya pastilah, sukanya kalau kita melayani jemaat. Kalau itu orang sakit, dan juga saya di sini saya mau ngomong Pak Yopi memang dipakai Tuhan karunia kesembuhan. Sudah banyak saya lihat jemaat yang sakit, didoain, ditumpangin tangan, banyak yang sembuh sama Pak Yopi. Bukan Pak Yopinya, Tuhan pakai tangan Pak Yopi. Ya, Itu Pak Yopi. Kalau Maminya gimana? Suka dukanya kan lihat melayani Papi, nemenin pelayanan kemana. Ada nggak kayak godaan-godaan ya biasa ya, kan Papi ganteng katanya, terus badannya keker gitu ya, sebagai istri maksudnya ada nggak sih jemaat-jemaat yang nakal-nakal tuh? banyak lah. Pak Niko tahu juga tuh. Kan saya apa-apa dikit-dikit saya ngomong Pak Niko. Jadi satu hari saya lagi di rumah, Pak Yopi lagi ngantor di Gajah Mada. Pak Yopi suruh saya datang. Saya bilang, mau apa Pi? Datang cepetan. Saya pas datang, saya sendiri kaget. Dia ada di ruang Pak Yopi. Mungkin orang stres ya, saya juga nggak ngerti. Di ruangan sofa Pak Yopi, kaki terbuka begitu lebarnya, tapi pakai celana panjang. Ngomongnya udah macam-macam, ngomongnya juga saya nggak bisa ngomong di sini, ngomongannya jorok. Saya rasa itu orang stres. Itu tantangannya Mami ya. Iya, tapi saya tahu suami saya nggak genit. Jadi dijagain ya, waktu Papi bilang ayo datang ke sini gitu, artinya itu membutuhkan perlindungan Mami ya. Ya, makanya saya bilang, Nel, kamu juga jadi istri gembala. Suami kamu kan Paulus Suryajaya, anak Mami. Nggak boleh dilepas juga. Kita nggak bisa bilang, oh Paulus nggak gitu Mi, orang gini, nggak bisa. Kita nggak tahu yang nama manusia, satu hari kalau tergoda gimana. Siap. Paulus juga ganteng loh. Cie, ya anaknya, siapa lagi yang harus muji? Oke, Mi, kan Papi nih akhirnya harus pergi duluan daripada Mami. Ya pasti ada kehilangan. Ya puji Tuhan ya, Hmm. ditinggal Pak Yopi, tapi anak-anak, mantu, cucu semua sayang sama saya. Amin. Karena kenapa saya bisa bilang sayang? Itu kan kalau kata sayang kan lihat dari perbuatannya. Terutama Nelly ya. Di sini bukan saya mau membanggakan karena saya di depan Nelly. Itu waktu Pak Yopi sakit, yang ngerawatin Pak Yopi Nelly berdua sama saya di rumah sakit. Dia nggak pulang-pulang. Dia cukurin jenggot, kumisnya. Dia tukarin baju.
Udah bukan seperti antara mantu sama mertua, seperti anak sama papinya sendiri. Pak Yopi meninggal 2019. 2018 akhir kita diajak sama Paulus sama Nelly di Bogor. Waktu itu Pak Yopi kondisinya memang udah ini apa, udah mulai agak berat. Nelly bilang sama saya, "Nih, si papi kayaknya kuning badannya." Mata saya lihat nggak kuning. Saya bilang, "Enggak kuning." "Kuning, Mami." Saya liatin papi, "Nggak kuning ya." Tapi dalam hati, ya udahlah, mungkin mata saya mata tua. Dia kan masih muda. Udah sampai di hotel, si papi udah nggak keburu. Dia kencing di celana, sampai celananya semua basah sama air kencing. Kita mau laundry nggak ada karena hari raya. Yang cuciin celananya, kolornya itu Nelly. Maka saya terima kasih sama Nelly. Sama-sama. Saya juga anggap Nelly itu bukan seperti kayak mantu saya. Dia saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya kan nggak punya anak perempuan. Saya juga sayang sekali sama Nelly. Makasih Mami. Oke, kita lanjut Mami. Mi, kalau misalnya nih Mami mau kasih pesan buat anak-anak muda yang mungkin sekarang istrinya yang merawat suaminya yang mungkin lagi dalam keadaan sakit seperti posisi Mami waktu itu, Papi sebagai suami sakit gitu. Pesannya bagi istri-istri yang muda yang di luar sana itu kira-kira Mami mau ngomong apa? Saya pesan untuk istri-istri yang merawat suami, janganlah sekali-kali kamu mengeluh. Ya kamu merasa capek kayak saya, memang capek, bener capek. Tapi jangan mengeluh. Saya puji Tuhan, puji syukur. Untung saya merawat Pak Yopi begitu dengan telatennya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau pada waktu itu saya melayanin dan juga saya rawat yang gak sungguh-sungguh, saya sambil ngomel. Sekarang dia udah gak ada di hadapan saya, itu akan menyesal seumur hidup. Jadi saya pesan para istri, jikalau suami kamu sedang sakit, rawatlah dia dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kasih perhatian lebih ekstra lagi padanya. Karena pada waktu dia sakit, kondisi dia kan memang lemah, gak kuat. Harus kita sebagai istri yang membantunya. Walaupun kita pakai suster bukan istrinya. Juga kasih sayangnya kan bukan sama seperti kita. Itu pesan saya para istri. Amin. Oke, Mam. Terakhir ya. Kalau misalnya nih ya, Mami kan sudah merasakan hidup bersama-sama dengan Papi. Artinya Pak Yopi ini adalah pemberian Tuhan buat hidup Mami dalam kehidupan Mami selama Papi waktu itu masih hidup, betul ya? Ya. Nah, mau ngomong sama Tuhan, ucapan syukur atau terima kasih ke Tuhannya apa? Dan juga saudara tadi masih ada yang ketinggalan. Oke, boleh. Bagaimana saya nggak sedih? Itu Pak Yopi, dia tuh selalu ya, kita nikah 15 tahun, dia mau dirayakan. 25 tahun dirayakan. 40 tahun dirayakan. Bukan kata rayakan pesta besar, tidak saudara. Hanya memperingati, tapi tetap ada foto-fotonya. Ini yang ke-50 tahun, dia tetap mau merayakan. Saya udah bilang, Pi, kita tuh udah memperingati pernikahan kita udah berapa kali, 15 tahun, 25, 40. Ini nggak usah lah, kamu juga lagi dalam keadaan sakit. Enggak, pokoknya tetap mau dirayakan. Kita udah booking catering, kue pengantin, bunga. Saya sudah bikin baju untuk pesta, dia udah bikin jas baru. Itu undangan sebagian sudah disebar. Tapi saudara, keinginan saya beda apa yang kata Tuhan inginkan. Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi pas hari H-nya ulang tahun pernikahan ke-50, dia sudah ada di ICU, saudara. Sungguh sedih sekali. Kalau saya sih nggak jadi pesta, nggak jadi masalah. Memang bukan saya yang mau, selalu yang mau memperingati Pak Yopi. Tapi saya sedihnya dan kasihannya Pak Yopi tidak sampai terlaksana. Dia begitu inginnya dari 1 tahun yang lalu. Dia udah bilang mau rayain pernikahan anniversary yang ke-50. Tapi kenyataannya sampai pas hari H-nya dia udah di ICU. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mempertemukan saya dengan
hambamu Yopi yang sudah ada di Taman Firdaus saat ini. Makasih Bapak, Kau panggil dia lebih awal daripada saya, tapi saya tidak kecewa kepada Engkau, karena saya tahu Engkau memberikan yang terbaik untuk Pak Yopi maupun untuk saya. Terima kasih saya pada Engkau Yesus. Engkau memberikan saya suami yang begitu baik, begitu perhatian, begitu sayang sama saya. Saya selama nikah 50 tahun, saya jarang sekali dibentak, dimarahin. Saya terlalu dimanjakan sama Pak Yopi. Menjelang mau pernikahan yang ke-50 tahun, dia ajak saya ke toko emas. Dia beliin saya rantai, kalung, gelang, cincin. Saya nggak ngerti ya, itu untuk kenangan yang terakhir. Saya bilang, untuk apa Pi, kan saya udah ada semuanya ini. Gak apa-apa katanya, hadiah saya untuk kamu. Hadiah pernikahan yang ke-50 tahun. Thank you Mami. Semoga Bapak Ibu mendapatkan dampak atau insight dari kisah dan cerita dari Ibu Elina Wijaya hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih. Kami dari keluarga Suryajaya, Tuhan Yesus memberkati, semoga menjadi dampak yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.